Perkenalkan, nama saya Berliana, NPM 1811100086. Saya dari kelas D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri khusus pada makhluk hidup. Kita lihat tayangan PPT berikut, yaitu ciri khusus pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Coba lihat di lingkungan sekitar kita, pasti ada yang memiliki cirinya masing-masing, mulai dari bentuk, tempat tinggal, cara mencari makan, dan lain sebagainya. Setiap kelebihan yang dimiliki makhluk hidup tujuannya untuk dapat bertahan dan melangsungkan cara hidupnya. Hewan dan tumbuhan juga memiliki keistimewaannya sendiri, yakni yang disebut dengan ciri khusus pada makhluk hidup. Ciri khusus pada makhluk hidup yang digunakan untuk cara beradaptasi dan lain sebagainya. Berikut ini contoh ciri khusus pada hewan ikan seluang dan hewan ikan bilis, dan ciri khusus pada tumbuhan padi dan tumbuhan lidah buaya. Yang selanjutnya, contoh ciri khusus pada hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang sangat sering kita temui di sekitar kita. Selain berbagai jenis pangan, keberadaan hewan juga dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-harinya. Baik kelebihan sandang pangan maupun obat-obatan, seperti hal lainnya, hewan juga bisa bernapas. Hewan ada juga yang hidup secara liar maupun dipelihara oleh manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 45, yang artinya, dan Allah telah menciptakan sama jenis hewan, air, maka sebagian hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian lagi ada yang berjalan menggunakan 2 kaki, dan sebagian lagi ada yang berjalan menggunakan 4 kaki. Allah telah menciptakan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan segala sesuatunya. Surat An-Nur ayat 45. Selanjutnya, ciri khusus pada ikan bilis. Ikan tawar atau yang lebih dikenal dengan ikan bilis adalah jenis air tawar yang menyebar terbatas atau biasa disebut dengan endemik di Pulau Sumatera, terutama di Danau Meninjau dan Danau Singkrang, serta sungai-sungai kecil yang berada di sekitar kita. Ciri-ciri khusus ikan bilis. Yang pertama, berukuran sepanjang sekitar 116 cm atau biasa disebut dengan 5 cm. Yang kedua, moncong dua sangat kecil yang hampir terlihat. Yang ketiga, bersisik dengan gurat sisi 37-39 buah. Yang keempat, ada duri kecil yang mengarah ke depan di muka sirip punggung yang mungkin tersembunyi di bawah sisik. Selanjutnya, ciri-ciri ikan bilis secara morfologi. Yang pertama, ikan bilis ini memiliki ciri fisik yang ukurannya kecil dengan panjang mencapai 116 cm. Ciri-ciri ikan bilis secara morfologi. Yang pertama, ikan bilis ini memiliki ciri fisik yang ukurannya kecil yang panjang mencapai 116 mm. Dan tubuh ikan besarnya dipenuhi dengan sisik-sisik sama seperti ikan yang lainnya. Dengan gurat sisi 37-39 buah. Yang kedua, siripnya, yaitu ikan pada awal siripnya mempunyai ketinggian yang sangat standar dan masih kecil dengan panjang tanpa sirip ekor. Selanjutnya,
Panjang pangkal sirip punggung rata-rata sejajar dengan awal sirip perut. Bagian sirip ikan bilis ini dibagi menjadi 3 buah, yaitu sirip punggung dada dan sirip perut, dan di bagian sirip punggung memiliki tekstur yang bergerigi di sisi belakangnya. Sedangkan ukuran sirip yang ada di bagian perut atau bagian dada biasanya sama seperti tidak mencapai anus. Selain itu juga ada pula pada karakteristik yang terdapat pada ikan sirip punggung, biasanya ada bagian-bagian dari kecil yang mengarah ke depan, yaitu di muka sirip punggung atau biasa disebut procumbent dorsal spine, yang kadang-kadang biasa tersembunyi di bawah sisik. Ciri morfologi yang ketiga yaitu bagian ekor ikan. Pada bagian ini, ikan bilis sudah pasti memiliki ekor, yang mana ekornya akan dikelilingi oleh sekitar 18 sisik. Sisik-sisik tersebut berwarna perak dengan sirip punggung dan sirip ekor yang warnanya kehitaman. Sebetulnya sebagian ekor ikan bilis ini menggarbuk ke dalam dengan ujung sirip-siripnya. Yang terakhir, morfologi terakhir ikan bilis yaitu mulutnya. Ikan bilis ini memiliki mulut yang moncong. Ini bisa membuat ikan terlihat sangat unik. Selain itu, sebagian mulutnya tersebut terdapat 2 sungut, yaitu sungut kecil, namun tidak semua ikan ada sungutnya tersebut yang meruncing. Selanjutnya, ciri khusus ikan bilis secara fisiologis. Secara fisik, ikan bilis memiliki ciri-ciri berwarna kehijau-hijauan ataupun kemerahan dan memiliki bentuk bulat memanjang. Di sepanjang tubuhnya terdapat garis putih keperakan yang memanjang. Dari kepala hingga ekor dan bersisik kecil serta tipis yang mudah lepas. Selanjutnya, ciri-ciri khusus pada ikan seluang. Seluang Batak merupakan salah satu anggota ikan dari genus Raborsa. Ikan jenis ini memiliki ciri-ciri tubuh yang memanjang, agak pipih, dan bersisik tipis. Warna tubuh ikan seluang ini kekuning-kuningan dan mempunyai sepasang mata yang jernih. Pada beberapa spesies terdapat garis kehitaman di bagian tengah badan. Selanjutnya, ciri-ciri khusus ikan seluang. Ikan seluang memiliki bentuk tubuh pipih, memanjang, serta sisiknya yang tipis. Pada ikan seluang yang masih kecil memiliki warna keputihan dan keperakan. Dan di 2 bagian sisi tubuhnya terdapat garis berwarna kehitaman. Di saat mereka sudah tumbuh dewasa, warna ini memudar digantikan warna tubuh kekuning-kuningan. Selanjutnya ada ciri khusus secara morfologi. Secara fisik, karakteristik ikan seluang ini digambarkan dalam bentuk fisiknya, yang secara umum bentuk tubuh ikan seluang yaitu pipih dan memanjang dengan baik, dan memanjang dengan sisik yang tipis menempel pada tubuhnya. Selain itu, ikan seluang juga memiliki warna putih keperakan. Dan bagian tubuhnya terdapat corak garis berwarna hitam. Corak tersebut akan memudar pada saat ikan mulai tumbuh dewasa. Kemudian, ikan seluang juga memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Selanjutnya, ciri khusus ikan seluang secara fisiologis.
Yang pertama itu ada sistem ekresi. Alat ekresi pada ikan berupa sepasang ginjal mesofros yang terikat di sisi dorsal rongga tubuhnya. Bentuk ginjal mesofros ini sempit memanjang, berwarna coklat, dan pada ujung anteriornya berhubungan dengan sistem reproduksi. Tubulus ginjal mengalami modifikasi menjadi docus efferens yang menghubungkan testis dengan ductus mesofrigidus. Kedua, itu ada sistem pencernaan. Saluran pencernaan pada ikan dimulai pada rongga mulut atau biasa disebut cavum oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi yang kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan, serta banyak menghasilkan lendir, akan tetapi tidak menghasilkan ludah ataupun biasa disebut dengan enzim. Dari rongga mulut makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esofagus berbentuk kerucut pendek terdapat di belakang insang. Dan bila tidak didahului makanan, lumernya menyempit. Dari kerongkongan makanan didorong masuk ke dalam lambung. Lambung pada umumnya membesar. Tidak jelas batasannya dengan ususnya. Ciri khusus pada tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme hidup yang menutupi sebagian besar daratan planet bumi, sehingga sangat mudah untuk menemui di mana-mana hal tersebut, termasuk rumput, pohon, bunga, semak, pakis, lumut, dan masih banyak lagi contoh tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 99, yang artinya, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu semacam tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan mayang kurma. Tangkal-tangkal yang menjulang dari air laut kami keluarkan pada kebun anggur, zaitun, dan juga di delima yang serupa dengan tidak serupa. Perhatikan buahnya di waktu pohonnya berbuah. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada juga kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Surat Al-An'am ayat 99. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Dia mengeluarkan hujan itu berbagai macam tumbuhan, kemudian menumbuhkan dari tumbuhan tersebut tanaman dan pepohonan yang menghijau, dan mengeluarkan dari tanaman itu bijian-bijian. Ciri khusus pada padi. Padi adalah tanaman budidaya terpenting dalam peradaban manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan alasan demikian, maka pada realitanya padi menempati urutan ketiga dari semua serealia setelah jagung dan gandum.
Ciri-ciri khusus pada padi. Yang pertama, berakar serabut. Yang kedua, sangat pendek. Yang ketiga, mempunyai batang berbentuk dari rangkaian pelepah yang saling menopang. Yang keempat, sempurna dengan pelepah tegak. Yang kelima, berbentuk lancet. Yang keenam, hijau muda hingga hijau tua dan menguning lalu siap dipanen. Yang keempat, memiliki daun yang sejajar. Yang selanjutnya, ciri khusus secara fisiologis. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tanam yang sangat berfungsi untuk menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah. Kemudian diangkut ke bagian atas tanaman. Alat tanaman pada padi dapat dibedakan atas radikula atau yang akar yang tumbuh pada saat benih berkecambah. Pada benih yang sedang berkecambah timbul calon akar dan batang. Calon akar mengalami pertumbuhan ke arah bawah sehingga terbentuk air tunggang, dan sedangkan calon batang akan tumbuh ke atas sehingga berbentuk batang dan daun. Yang kedua, ada batang padi. Batang padi termasuk golongan tumbuhan dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Ruas-ruas itu merupakan bubung kosong. Pada kedua ujung bubung kosong ini, bubungnya ditutupi oleh baku. Panjangnya ruas tidak sama. Ruas yang terpendek terdapat pada batang pangkal. Ruas yang kedua, ruas yang ketiga dan seterusnya adalah lebih panjang daripada ruas-ruas yang sebelumnya. Yang selanjutnya ada daun. Padi termasuk tanaman jenis rumput-rumputan yang mempunyai daun yang berbeda-beda, baik bentuk, susunan, atau bagian-bagiannya. Ciri khas daun padi adalah adanya sisik dan telinga daun. Hal inilah yang menyebabkan daun padi dapat dibedakan dari jenis rumput lainnya. Yang selanjutnya ada bunga. Sekumpulan bunga padi atau biasa disebut dengan spikelet yang keluar dari buku paling atas dinamakan malai. Butiran-butiran padi terletak pada cabang pertama dan cabang kedua. Sedangkan sumbu utama malai adalah ruas buku yang terakhir pada batang. Panjang malai tergantung kepada varietas padi yang ditanam dan cara bercocok tanam. Yang selanjutnya ada buah. Buah padi yang sehari-hari kita sebut biji padi atau butir ataupun yang bisa disebut dengan gabah sebenarnya bukan biji, melainkan buah padi yang tertutup oleh lema dan palea. Buah ini terjadi setelah selesai menyerbukan atau pembuahan lema dan palea serta bagian lain yang membentuk sebekam atau kulit gabah. Selanjutnya ada ciri-ciri khusus secara fisiologis. Biofisiologi pada tanaman padi terlihat pada fungsi batangnya yang berongga. Rongga tersebut berfungsi untuk membantu tanaman padi untuk bertahan hidup di air. Tumbuhan lain yang menyesuaikan fungsi rongga pada batangnya misalnya tumbuhan kangkung yang hidup di perairan. Selanjutnya ada ciri-ciri lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman yang menyimpan banyak manfaat baik untuk kesehatan. Lidah buaya juga banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias yang berada di halaman rumah. Tidak heran lidah buaya memiliki bentuk dan daun yang tegak dengan duri di bagian pinggirnya. Selanjutnya, ciri-ciri khusus pada lidah buaya. Yang pertama, lidah buaya adalah tumbuhan tanpa batang atau berbatang pendek dengan tinggi hingga 60 sampai mencapai 100 cm dan dapat berkembang biak dengan tunas. Yang kedua, berdaging tebal.
berwarna hijau atau kehijau-hijauan, dan sebagian varietas memiliki bintik putih pada permukaan batangnya. Yang ketiga, pinggir daunnya berbentuk serata seperti gergaji dengan gerigi putih kecil. Yang selanjutnya, bunga-bunganya tumbuh pada musim panas dengan di sebuah pangkal setinggi hingga 90 cm. Setiap bunga tersebut berposisi menggantung dan mahkotanya berbentuk tebal sepanjang 2-3 cm. Selanjutnya ada ciri-ciri secara morfologi. Yang pertama, ketika seorang belum mengetahui secara pasti ciri morfologi batang lidah buaya, pasti akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara batang dengan daun. Karena pada dasarnya bentuk batang dan daun lidah buaya mengalami kesamaan. Tanaman lidah buaya pun batangnya terdapat pada bagian bawah atau dekat dengan akar yang terdapat serat berkayu. Panjangnya sekitar 4-5 cm. Jadi wajar saja jika banyak orang yang belum mengetahui ataupun membedakan antara batang dengan daun pada tanaman lidah buaya. Selanjutnya itu ada daun. Untuk daun tanaman lidah buaya itu cukup mudah untuk dikenali, yaitu berbentuk lebar pada bagian ujung meruncing, ditumbuhi duri. Selain pangkal daunnya, pada bagian pucuk juga terdapat duri. Daun ini hampir banyak dengan batang, namun bedanya pada bagian duri tidak terdapat serat berkayu dan lebih panjang dibandingkan dengan batang. Yang selanjutnya bunga. Bunga pada tanaman lidah buaya ini akan muncul ketika sudah cukup tua. Letaknya berada di bagian pokok daun yang panjang kurang lebih mencapai 1 meter. Biasanya pada tanaman lidah buaya ini akan sulit ditemukan bunga jika dibudidayakan secara komersil. Berbeda dengan tanaman lidah buaya yang berada di alam bebas, karena jika berada di bebas, lidah buaya akan tumbuh lebih subur, tidak ada yang mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya itu ada akar. Tanaman lidah buaya memiliki akar serabut yang terbilang pendek dan menyebar. Akar ini memiliki fungsi sebagai alat untuk menyerap air serta unsur yang ada di dalam tanah, kemudian ditranslokasikan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selain itu, akar juga memiliki fungsi sebagai penguat tubuh, termasuk tumbuhan agar tidak mulai roboh ketika diterjang angin ataupun pengganggu lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri lidah buaya secara fisiologi. Bentuk daun yang menyerupai pedang dengan ujung meruncing. Permukaan daun dilapisi dengan lilin dengan duri lemas di pinggirnya. Panjang daun dapat mencapai 50 cm sampai 75 cm. Selanjutnya, cara pembuatan nata de coco dari lidah buaya. Langkah pertama, kita siapkan lidah buaya dan kapur sirih. Langkah selanjutnya, kita kupas lidah buaya, lalu potong-potong lidah buaya menyerupai nata de coco. Langkah selanjutnya, kita campurkan kapur sirih tadi dengan daging lidah buaya, lalu rendam lidah buaya dengan kapur sirih dan air. Setelah direndam, langkah selanjutnya yaitu cuci daging lidah buaya tadi dengan air yang bersih. Langkah selanjutnya, kita siapkan air dan rebus air tersebut hingga mendidih. Lalu, campurkan potongan-potongan daging lidah buaya tersebut ke dalam air yang sudah mendidih.
Setelah matang, angkat daging lidah buaya tersebut dan taruhkan ke dalam mangkok. Setelah daging lidah buaya tersebut matang, kita siapkan air es dan lidah buayanya. Lalu, siapkan juga susu dan biji selasihnya. Lalu kita campurkan biji selasih ke dalam mangkuk dan tuangkan susunya dan aduk hingga merata. Tara, nata de coco dari lidah buaya siap saji.